Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Fokus Konten lagi. Masih bersama gue di sini ya. Gue kali ini bakal ngasih tahu atau ngasih informasi sesuai judul. Apa aja sih alat buat nyablon itu? Apa aja sih alat buat nyablon manual itu? Jadi di sini tuh gue mau ngasih tahu ya sebelum kalian memulai. Biasanya nanti jadi bolak-balik kalian belanja ataupun kalian estimasi gitu. Ada yang kurang atau ada yang lebih gitu. Nice. Jadi di sini gue cuman mau ngasih tahu aja ya, nggak berikut tutorial nyablon nggak ya. Mungkin di video selanjutnya, next time aja pantau terus channel gue. Oke, kali ini gue nggak nyebutin ada berapa karena ada banyak sekali ya manual. Apa sih namanya ya? eh Ya barangnya gitu, terlalu banyak gitu maksudnya. Nggak kayak DTG atau Polypack ya kan, masih terbilang masih cukup kehitung lah di otak. Cuman kalau manual ini lumayan banyak gitu. Oke, yang pertama banget gue bakal ngasih tahu ya. Yang pertama banget adalah tinta ya. Tinta itu pokok ya buat sablon. Nah ini tuh plastisol ya. Tinta plastisol ini beda sama rubber ya. Kalian harus bisa bedain mana plastisol dan mana rubber. Kalau rubber rubber dia nggak usah pakai press juga bisa, dan kalau plastisol itu harus pakai press. Eh, Tambah lagi harus pakai hot gun ya gitu kan. Dia bener-bener khusus harus pakai hot gun biar keringnya cepet gitu kan. Nah lalu di press, dah pressnya pun juga lumayan lama. Ini untuk yang plastisol tinta ya. Nah ini baru tinta plastisol, ada tinta rubber ya kan. Tinta rubber ini yang lumayan murah ketimbang plastisol ya kan harganya. Tambah lagi juga dia juga ketahanannya beda jauh sama plastisol ya kan. Artinya kalau yang plastisol tadi kan dia bisa glossy ya kan, kalau dia nggak bisa gitu kan, karena terbilang murah dan terbilang portable. Artinya kita nggak usah pakai apa ya namanya, yang nggak usah pakai mesin presan gitu, jadi tinggal nyablon aja bisa. Ini untuk tinta ya, gua di sini rekomendasiin cuma dua tinta aja, rubber sama plastisol. Dan yang ketiga adalah, nah ini dianya, ini adalah screen ya. Ini screen ini buat nyablon ya. Ini kainnya, ini framenya, ini kayu ya. Ada juga yang pakai metal atau pakai yang aluminium itulah. Ini screen buat alat nyablot ya. Ini jiplak ya. Ini disebutnya film nih. Nah film ini yang bakal ngebentuk jadi sablon gitu kan. Udah tiga gitu maksudnya, tinta rubber, tinta plastisol, dan screen ya. Kain kalian juga bisa bikin, nanti gue bakal next time cara bikin screen kayak gimana. Ada lagi yaitu mana ya? Nah ini tuh penting banget ya. Ini tuh penting, ini yang keempat ya. Ini adalah abdrukan disebutnya. Warnanya ada yang ungu, hijau, dan ada yang kuning ya. Ada juga yang warna putih ya kan. Dia ini buat ini nih, buat di screen ini warna ungu. Ini dianya hasilnya, karena kalau nggak ada dia ini nggak ada hasil jiplakan gitu. Artinya dirapetin dulu pori-pori kainnya sama dia ya kan. Nah setelah pori-pori rapet baru dia kita jiplak gitu kan, jadi sistemnya jiplak. Nah ini adalah abdrukan. Abdrukan ini dia ada pendampingnya. Nah ini dianya. Nah ini obat abdrukan. Jadi kalau kalian pakainya misalnya setengah liter, kalian bisa pakainya ini ya paling 2 sendok ya, 2 sendok atau 3 sendok. Jadi tergantung apa sih namanya ya, pilih kalian aja ya, sesuaiin aja. Ini abdrukannya yang keempat, dan yang kelima ini adalah obat abdrukannya, itu udah yang kelima ya. Dan yang kelima ada lagi, yaitu adalah apa ya, ini dianya nih. Ini harter ya. Harter ini fungsinya buat memperkuat abdrukan. Artinya setelah abdrukan kita kering ya kan, dia tuh cepet banget kalau kena air itu atau kena tinta itu cepet banget hancur. Jadi kalau bisa itu setelah keringnya abdrukan kalian olesin ini harter ya. Jadi ini tuh buat memperkuat ya. Setelah memperkuat, hasilnya pun juga jadi susah dicuci gitu. Artinya susah di dibilas lah pokoknya. Screennya setelah dipakai dicuci itu susah karena terkena ini harter. Harter ini memperkuat abdrukan ya. Dan ada lagi, dan ini tuh adalah lem meja ya. Ini yang ketujuh ya. Nah ini lem meja ya. Jadi
kalau kalian eh, mau asal nyablon aja tanpa ada lem meja ini, ya ketika disablon ya dia bakal keangkat bajunya gitu, artinya bakal geser gitu. Jadi kalau kalian nyablon nih seret gitu kan, dia bakal geser, artinya hasilnya pun jadi belepotan gitu. Kalau ada lem meja ini kan, jadi lem ini kan antara mempersatukan kain dengan balok gitu atau dengan mejanya gitu. Jadi ketika disablon dia nggak geser gitu. Ini yang ketujuh, lem meja ya. Nah, ada yang ini. Nih, ini yang kedelapan, ini adalah pewarna ya. Ini pasta disebutnya sih ya. Pewarna, dia tuh campuran dari rubber. Kalau kalian pakai rubber, kalian harus beli pasta warnanya ya. Kalau Plastisol itu cukup satu warna, satu nggak ada ininya, nggak ada pastanya. Ini rubber ya, ini yang kedelapan gitu. Jadi kalian beli ya minimal 4 botol lah, masing-masing satu warna. Itu yang kedelapan. Ada lagi yang kesembilan adalah lampu. Lampu ini gunanya untuk merekam film ya. Jarak antara screen dengan lampu itu ya minimal banget, itu ya sekitaran segini nih. Segini itu sekitaran ada dua, maksudnya 3 sampai 5 lah. Jadi ini tuh lampu ya. Jadi lampu ini gunanya buat ngerekam film ya. Jadi setelah jadinya abdrukan dan setelah diharternya abdrukan kita, terus direkam ya. Jadi ngerekamnya pakai kertas ya, kertas kalkir. Nah, kertas kalkir itu ditempel terus di disinari gitu ya, sekitaran ada 5 sentian sampai 4 sentian gitu, dan waktunya pun berbeda, ada yang sampai 5 menit, ada yang sampai 10 menit tergantung wattnya. Dan kalian bisa estimasi aja, jadi kalian bisa bisa apa ya, bisa bayang-bayang aja gitu. Jadi sepiling kalian lah, kalian ntar bakal nemu dengan sendirinya ya kan. Nanti gue bakal next time bikin cara pembuatan film ya. Sekarang gue cuman alat aja ya. Dan yang selanjutnya adalah apa ya? Adalah ini nih dia nih. Ini tuh rakel ya. Rakel ini dari aluminium, ini udah kotor banget. Ini rakel dari aluminium ya. Jadi buat gesut tinta ya. Jadi kalian harus mempunyai ini pokok juga termasuknya. Nah, rakel ini ada yang aluminium, ada yang kayu, dan kalian juga bisa bikinnya ya kan. Kalian cukup pakai balok, dan ada yang jual ininya, karetnya. Dan yang selanjutnya adalah apa ya? Nah, ini dia, ini tuh kayak key spray ya, cuman buat nyemprot-nyemprot film setelah jadi ya. Tambah lagi juga biasa gue pakai yang semprotan burung ya. Jadi pas disemprot juga lebih enak. Jadi nggak usah jadi mempercepat kerjaan aja gitu kalau yang pakai semprotan burung. Jadi agak sedikit bahaya sih sebenarnya. Jadi takut gagal atau gimana ya kan. Gue udah pernah ini belum kering tapi udah disemprot aja, akhirnya hancur. Kalau ini kan agak sedikit empuk gitu, maksudnya agak sedikit lembut lah. Nah, dan ini yang selanjutnya adalah printol ya. Printol di mana ini tuh buat cairan rubber ya. Ini tuh buat cairan rubber. Jadi rubber itu masih lengket dan masih terlalu kental kalau nggak pakai ginian. Jadi kalian jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental juga. Ini tuh printol buat biar memperlama aja ya, memperlama biar nggak cepet kering gitu rubber kita. Tambah lagi juga jadi banyak gitu, artinya banyak konsumsi, eh, jadi memperbanyak tinta gitulah pokoknya. Ini tuh printol ya. Nah, ini yang selanjutnya ya, ini tuh bukan printol ya, ini tuh M3 ya. M3 ini bau banget. Dia ini gunanya buat bersihin screen ya. Jadi ketika kalian sudah selesai, nah screen itu susah dicuci, screennya itu susah. Kalau cukup pakai air aja nggak mempan. Kalian harus pakai Biclean, kalau nggak pakai M3 gitu kan. M3 ini juga bisa buat ngelunturin hasil tinta ya, tinta yang di baju juga bisa. Dan yang selanjutnya itu adalah ini ya. Ini tuh tekstil gun ya. Tekstil gun ini gunanya buat kalau kalian salah nyablon atau bleber,
atau bocor gitu screennya, kalian bisa tembak. Ketika kering kalian tembak pakai ini, isinya thinner. Kalau enggak air juga bisa. Kalau untuk rubber, kalau plastisol itu nggak bisa, harus pakai thinner. Ini tuh buat nyemprot ya, nyemprot apa sih namanya ya, baju gitu, baju buat ini, baju yang bleber lah tintanya. Jadi disemprot ini habis sama dia. Ini tuh kecil banget lubangnya, bener-bener kecil ya, tembakan airnya kecil sekali. Ini tuh tekstil ya, kalian juga harus punya sekitaran sekitaran berapa ya, 6.5 hours later. 500 ribuan apa 700 ribuan. Nah yang selanjutnya ini adalah meja ya, ini meja banting ya. Meja banting ini dianya nih, jadi lemnya diolesin kemari, terus diolesin ke meja banting. Nah setelah itu baru dah digesot. Jadi di sini tuh ada kayak kayak kenok gitu ya di screen ya, kalian bisa atur sesuai kalian. Kalian juga bisa bikin kenoknya sendiri ya kan, nggak mesti harus tukangnya yang buat gitu. Kalian juga bisa cara presisinya gimana ya, kalau bisa kalian lubangin sendiri aja. Kayaknya cukup lumayan banyak ya, jadi kayaknya cukup lumayan banyak, cukup lumayan. Dan gua nggak bisa nyebutin harganya ya, karena masing-masing setiap toko itu berbeda-beda ya. Jadi harganya itu masing-masing toko ya berbeda, apalagi masing-masing daerah atau kota gitu kan, udah beda-beda gitu. Ada yang murah dan ada yang mahal. Gua nggak bisa nyebutin, gua cuman nyebutin alatnya aja apa aja gitu ya kan. Ini tuh meja banting, kalian bisa pakai meja presisi dan bisa pakai meja Thailand ya. Banyak sekali ya, ribet gue ini. Nanti bakal gue jelasin ya di samping video gue ini apa aja ini pasti namanya ya. Dan tadi tuh gue nyebutin kegunaannya ya, itu gue nyebutin kegunaannya sekali lagi. Kalau pembawaan gue kurang atau gimana, dimohon maafkan. Semoga bermanfaat ya. Kalian bisa estimasi dulu sebelum kalian terjun. Oke, kurang lebihnya dimohon maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.